Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan bidang ekonomi. Berkaitan dengan itu pula, Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai perguruan tinggi pertama di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah senantiasa turut serta mengembangkan ekonomi umat melalui pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, saya Nurul Sriminati, STMM, salah satu dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pemasaran merupakan mata kuliah inti pada program studi S1 Manajemen. Sesuai pada RPS ini, mata kuliah Manajemen Pemasaran ada pada semester 3 dan memiliki bobot dibebankan sebanyak 3 SKS, di mana jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskriptif pada mata kuliah ini yaitu mencakup tujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman terkait teori atau konsep transaksi dagang, jual beli, dan pertukaran nilai. Mata kuliah ini juga membahas terkait mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan, mendefinisikan dan mengukurnya, menentukan target pembelian yang akan dilayani, serta menentukan produk atau jasa yang dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Lalu lanjut, mata kuliah juga memiliki capaian, yaitu ada 4. Pertama adalah CPMK 1, memahami dan menjabarkan konsep manajemen pemasaran dan perkembangan era pemasaran. Lanjut, CPMK 2, yaitu menguasai konsep dan aplikasi mengenai pemasaran produk, strategi pemasaran, lingkungan pemasaran jasa dan harga, kaitnya dengan kebutuhan pasar. CPMK 3 menguraikan komunikasi pemasaran yang efektif sesuai kebutuhan konsumen. Lalu, CPMK 4 memahami dan menjelaskan bagaimana menciptakan, membangun dan mengembangkan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memaksimalkan nilai pelanggan. Ya. Nah, di mana di sini untuk pertemuan pertama ya, dosen harus memahami dan menyepakati RPS terkait komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, yaitu kontrak perkuliahan, yang dimana di sini teman-teman harus memahami bahwasanya ada kategori persentase yang harus teman-teman perhatikan ya, dimana di sini terpapar. Untuk per poin persentase terkait tugas kehadiran UTS dan UAS memiliki persentase yang berbeda, di mana tugas memiliki 20%, kehadiran yaitu 10%, ujian tengah semester yaitu 30%, dan ujian akhir semester terdiri dari 40%. Nah, lalu ada juga peraturan terkait kehadiran teman-teman semua ya, di mana perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 14 kali tatap muka, di mana 2 pertemuan yaitu untuk melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan teman-teman juga mohon hadir dalam perkuliahan tatap muka ini minimal kehadiran yaitu adalah 75% dari 14 kali pertemuan melalui tatap muka. Lalu untuk teman-teman yang memiliki kendala toleransi keterlambatan selama perkuliahan ini yaitu 15 menit. Jika teman-teman melewati batas waktu toleransi, maka mahasiswa tidak berkenan mengikuti perkuliahan ini. Dan untuk teman-teman yang mengikuti perkuliahan di dalam ruangan ini, mohon mematuhi peraturan di dalam kelas, yaitu untuk memberikan handphone teman-teman semua posisinya silent ya, tidak dalam mode bunyi dan lain sebagainya. Dan apabila urgent ada telepon masuk, boleh teman-teman semua ya meminta izin dengan cara mengangkat tangan gitu ya, untuk bisa menerima telepon di luar dari kelas. Lalu yang kedua, meminta izin dengan mengangkat tangan ya jika ingin berbicara, bertanya, menjawab atau ada keperluan lain. Lalu poin ketiga juga harus saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan, gangguan, atau kerusakan di dalam kelas selama perkuliahan berlangsung. Dan yang terakhir juga mohon mahasiswa dapat menggunakan pakaian sopan selama perkuliahan ini berlangsung. Berikut adalah deskripsi pada mata kuliah manajemen pemasaran yang akan saya sampaikan.
Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan 13 ini. Saya izin buka kelas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita yang ke-13 ini, saya mau memberikan materi terkait pembukaan aktivitas daerah. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, saya izin untuk teman-teman mau melakukan absensi ya pada absensi akan. Teknologi terlebih dahulu. Dari boleh teman-teman scan ya dan saya di depan. Oke, apakah semua sudah terabsensi? Oke, baik ya, saya close. Kembali ke materi. Dan pada materi pertemuan kali ini bisa teman-teman akses ya pada akun ini, itu sudah ibu share dan bisa teman-teman pelajari kembali setelah dari pertemuan kelas ini. Baik, karena kita mau masuk materi terkait penciptaan aktivitas daerah, saya mau tanya dulu nih untuk teman-teman semua. Dikarenakan subbab dari pelajaran ini itu pertama adalah masuk kita memahami pengertian aktivitas yang ini sendiri dan menjelaskan strategi penentuan dari merek di mana di posisinya ya. Dan selanjutnya, oke, boleh saya nanti tanya ke teman-teman ya terkait pelajaran mata kuliah ini. Ada yang masih paham nggak nih apa sih definisi merek? Oke, baik, atas sama Davina. Oke, baik Davina. Apa menurut kamu tentang definisi merek itu sendiri? Definisi merek menurut saya itu dia mencakup identitas, logo, juga slogan. Oke, baik. Ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain? Siapa? Radisha Dinda. Oke, baik. Silakan. Jadi kalau menurut aku merek itu adalah logo atau suatu simbol dari produk yang nantinya itu akan bisa menjadi identitas dari produk tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Untuk saudara Ataila ya, tadi sudah menjawab. Untuk teman-teman yang lainnya ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa tanggapannya, saudara? Izin perkenalkan diri ya Bu, bisa dicoba. Lalu saya izin menambahkan saja, buat merek itu tanda atau simbol untuk membedakan suatu produk itu jasa atau barang ini. Oke, baik. Sebagai identitas ya. Baik, terima kasih untuk saudara Agil ya atas jawabannya. Merek di sini ada yang namanya pertama, penyederhanaan penanganan atau penelusuran produk. Semakin banyak produk yang dibuat atau jasa yang dibuat, makanya peran merek ini penamaan dari masing-masing produk atau jasa yang mereka buat dari satu produsen yang sama atau misalkan dari salah satu industri yang sama, itu dibutuhkan untuk penyederhanaan mana sih yang harus ditangani dari kita riset mengenai terhadap penelusuran produk. Terus yang berikutnya adalah membantu pengaturan pencatatan, persediaan, dan catatan akuntansinya. Jadi kita bisa koordinasi ya dari bagian akuntansi, mana yang memiliki salah satu penjualan volume yang tertinggi, mana kita juga koordinasi dari bagian produsennya, mana yang harus ditingkatkan dari quantity produknya, mana yang harus kita stop terlebih dahulu dari produksinya. Nah, baik, dari masing-masing peran ini ya, saya ada kuis untuk teman-teman. Saya minta nanti dibuat quote-nya bahwasanya dibagi 3 kelompok ya. Nanti boleh nanti teman-teman nanti di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sebelah sini. Stop. Baik ya, terima kasih tadi atas jawaban teman-teman semua diskusi tadi terkait apa itu pengertian merek ya. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait ekuitas merek atau equity ini adalah suatu nilai tambah yang diberikan pada produk atau jasa ya, mana ekuitas merek ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, dan bertindak dalam merek itu sendiri. Jadi suatu produk jasa yang baik adalah mereka yang memiliki identitas. Fungsinya apa? Biar mereka bisa tahu apa sih ciri khas yang harus persepsikan, bagaimana cara kinerja produk ini terhadap persepsi konsumen itu sendiri,
Dan dari American Marketing Association juga mendefinisikan merek adalah nama, istilah, tanda, lambang atau desain ya, atau kombinasi dalam keseluruhannya berfungsi untuk mengidentifikasikan suatu barang atau jasa yang bertujuan mendiferensiasikan antara merek yang dibuat dengan hal pesaing lainnya ya. Jadi jawaban teman-teman tadi tidak ada yang salah, semuanya hampir benar gitu ya terkait definisi merek. Dikarenakan merek itu juga salah satu hal bagaimana sih cara kita berpikir pada orang atau jasa yang mau dikenalkan ini gitu ya. Terus bagaimana sih cara kita memberikan salah satu strategi marketing nih untuk bisa menangkap persepsi konsumen. Baik, saya lanjut. Di sini saya punya beberapa contoh ya, gambar atau simbol tanpa adanya nama. Kira-kira teman-teman ini masih paham nggak atau familiar nggak dengan merek ini atau brand ini? Oke, ada yang mau paham ini brand apa? Oke, atas brand Garuda. Oke, dari Garuda ini mereka juga salah satunya punya tagline adalah The Airlines of Indonesia. Mereka memperkenalkan bahwasanya airline atau penerbangan ini itu adalah salah satunya Indonesia. Terus yang kedua, logo apa ini? Oke, baik, sama ya, benar Tokopedia. Yang dimana tagline-nya dia selalu ada, selalu bisa. Selanjutnya, ada yang familiar? Oke, baik. Ya benar ya, tanpa adanya nama teman-teman familiar dengan itu. Selanjutnya, oke ya. Biasanya nanti poin logo ini salah satu contohnya, mereka punya standarisasi hampir sama di latar backgroundnya, dimana yang mereka angkat itu adalah warna hijau. Tapi teman-teman semua ya bisa paham apa sih diferensiasi dari masing-masing logo ini tanpa adanya tadi saya masukkan namanya, teman-teman bisa familiar oh hijau yang di posisi paling atas kanan ini itu adalah melambangkan dia adalah Tokopedia gitu ya, yang dimana dia adalah suatu e-commerce yang sedang booming di Indonesia. Terus yang kedua, teman-teman tahu familiar hijaunya sama gitu kan, tapi perbedaan logo ini atau bentuk gitu ya. Teman-teman familiar ini adalah aplikasi Gojek yang memang lagi booming menjadi transportasi di Indonesia, transportasi online ya. Selanjutnya juga ada Starbucks menjadi salah satu store coffee shop ya yang terkenal di Indonesia juga ya, tapi dengan logo yang hampir sama warnanya teman-teman bisa paham diferensiasinya. Baik ya, lanjut ke materi selanjutnya. Ini izin terkait mengenai pentingnya merek ya. Di sini inti merek akan berhasil adalah jelas suatu produk dan jasa yang hebat didukung terkait oleh perencanaan yang bersama, sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif gitu ya. Makanya merek yang kuat adalah menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Mungkin teman-teman tanpa sadari gitu ya, sering melakukan pembelian produk yang secara berulang-ulang gitu kan, karena kan teman-teman itu percaya akan merek itu dibandingkan oleh merek yang sama dari pesaing lainnya ya. Itu salah satunya. Jadi pentingnya merek adalah tanpa kita harus memberikan pengenalan secara step by step gitu ya. Pada saat mereka sudah kenal, mereka para pemasok itu memiliki strategi promosi, mereka tidak fokus pada promosi, tapi bisa mengalihkan fokusnya terhadap kualitas produk itu sendiri. Gitu kan. Oke, ya. Saya lanjut. Tadi teman-teman sudah tahu ya terkait logo-logonya. Sekarang saya putar ya terkait bagaimana teman-teman paham nggak terhadap slogan yang ada pada kuis kali ini. Mereknya apa ya? Kalau misalkan ada slogannya I'm loving apa? Donald, benar, atau McD ya. Terus yang kedua, kopi nikmat tidak bikin kembung. Oke, baik, luwak white coffee. Oke. Terus selanjutnya, yang lainnya, rasa teh terbaik ada di pucuknya? Teh pucuk. Oke, baik, teh pucuk. Mungkin ada beberapa familia, ada beberapa yang tidak tahu ya. Go sweet, go iyo. Oke, baik. Lanjut, gantinya kopi? Oke, benar. Permen Kopiko ya. Gitu. Dia tanpa kita minum sedikit kopi, dia ada permen kopinya. Lanjut, karena hidup banyak rasa. Good. Oke, kopi gede ya. Baik, jagonya ayo. Saya kucing, baik. Selanjutnya, kemudian dari alam.
Ya, brandnya Berber. Oke, di sini sudah kita bagi ya untuk kelompok diskusi, di mana ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, di sini kita boleh dilihat dulu ya di depan, tapi teman-teman bisa cek di bagian si Ahmad dan Edwin untuk tugas penyampaian pengumpulannya. Pengumpulan ini tetap per individu walaupun teman-teman mengerjakan secara kelompok ya, di sini dibagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Boleh teman-teman akses dulu ya di bagian Edlink untuk teman-teman bisa diskusi dan mengerjakan secara berkelompok. Nanti boleh di-upload ke masing-masing individu masuk ke dalam sistem Edlink tersebut. Oke, baik. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelumnya kami izin terlebih dahulu memperkenalkan anggota kami. Yang pertama sebagai moderator. Saya Almanda sebagai moderator. Saya Haikal Sanchez. Saya Abil Mustafa. Saya Ade Khoirul. Saya Iwan Abdullah. Saya Bernama Yoma. Saya Melita. Saya Muhammad Hakim Zain. Nah, baik, di sini ada judul materi yang tentang mengelola komunikasi kita. Di suatu kegiatan komunikasi sangat unik teman-teman, karena dengan adanya komunikasi itu menghasilkan suatu kegiatan-kegiatan yang kita ingin jalankan. Nah, kalau misalnya komunikasi ini berjalan lancar, itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu berjalan efektif, dan juga komunikasi yang baik adalah komunikasi yang formal dan komunikasi yang secara terbuka. Boleh penjelasan lanjut. Di sini ada pembahasan yang mana terbagi dari 4 poin. Tempat di sini ada pertama mengelola pemasaran online, yang kedua mengelola sosial media, ketiga mengelola dari mulut ke mulut, dan keempat mengelola mobil marketing. Nah, dari keempat poin ini bisa dijelaskan oleh beberapa teman kami. Pertama oleh Ade Mustafa. Nah, yang pertama itu ada mengelola pemasaran online. Dari teman-teman kan pasti udah tahu gitu ya cara mengelola pemasaran online itu gimana. Terus juga yang kedua ada mengelola sosial media. Nah, buat cara mengelola sosial media juga teman-teman juga udah pasti paham gitu loh cara mengelolanya itu bagaimana. Terus selanjutnya, ya baik, di sini ada yang ketiga dan keempat. Yang ketiga ini mengelola berita dari mulut ke mulut, dari mana orang ini menyampaikan ke orang lain dari berita tersebut agar lebih jelasnya nanti untuk informasi yang lebih lanjut. Terus yang keempat ini ada mengelola mobil marketing, yang mana mengelola ini dari marketing secara digital yang dikelola secara internet ataupun secara sosial media yang dibentuk dengan video ataupun secara foto dengan penjelasan produk tersebut, seperti itu. Di sini ada komunikasi digital. Nah, komunikasi digital ini adalah sangat penting teman, karena kita melihat dengan perkembangan zaman itu, dengan era yang modern ini kita juga bisa berkomunikasi melalui media sosial, terutama melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, untuk menunjang suatu keberhasilan kegiatan kita lakukan. Gitu, teman. Boleh dilanjut. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. Semoga apa yang kita dapat sampaikan itu bermanfaat bagi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman hari ini. Apa materi yang disampaikan? Apakah teman-teman sudah memahami keseluruhannya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Untuk akses materi sudah saya upload di Edlink. Boleh teman-teman pelajari kembali dan download kembali materi tersebut. Karena nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya kita sudah mau memasuki ujian akhir semester, ya. Baik, terima kasih untuk semua yang hadir. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke. Saya menyadari bahwa proses
Proses ini merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan mutu dosen serta kontribusi terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang utuh atas komitmen saya dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.